Sekarang menyesal. Masih sempat. Tidak, tidak. Hanya ini. Dingin sekali. Jangan buru-buru. Sebentar lagi akan hangat. Apakah kamu tidak penasaran? Pria tidur denganmu seminggu ini, siapa? Kalau kamu mau, aku akan bertanggung jawab padamu. Hanya transaksi. Aku melahirkan anak untukmu. Kamu beri aku 5 juta anak lahir. Aku ambil uang dan pergi. Bro, kamu yakin yang tinggal di sini adalah putrimu? Putri dari Presiden Grup Lee yang terkenal. Tinggal di tempat kumuh. Setelah melahirkan, dia diam-diam pergi. Aku mencarinya selama 7 tahun. Baru ketemu putri saya. 7 tahun lalu terpaksa menikah dan punya anak karena tekanan nenek. Tapi kakak ipar cuma punya 1 putri kecil kan? Bagaimana muncul yang lain? Mana aku tahu, bagaimana dia bisa menyembunyikannya sampai sekarang. Ayah, akhirnya kamu menemukanku. Ya ampun, dia mirip sekali dengan Yoyo. Kakak ipar melahirkan anak kembar. Saat itu melahirkan anak kembar. Diam-diam, Anakku. Tentu saja, Gen Lilijia jelas, dia langsung mengenaliku. ayo pergi. Ikut ayah pulang ke rumah. Aku tidak akan pergi, ini rumahku. Tidak, aku tidak akan pergi, ini rumahku, ingin tinggal bersama ibu. Jika ingin aku ikut, kecuali kamu menikahi ibu. Dulu aku beri kesempatan padanya. Dia sendiri yang menolaknya, jadi aku tidak akan beri dia kesempatan kedua. Putri kecil, lebih baik ikut ayah saja. Selama kamu bersama ayah, apapun yang mau, pasti ada. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku sudah menduga, dengan kecerdasanmu, kamu akan menemukan tempat ini. Tapi jika kalian ingin memaksaku pergi, kalian bisa membawa tubuhku. Hariku bersama. Mama. Siapa yang mengajari kata-kata ini? Apa harus kulakukan supaya kamu ikut denganku? Kamu menikahi mama. Tapi mamimu tidak akan menikah denganmu. Kenapa? Papa kamu adalah nomor 1 dalam daftar bujangan kaya. Banyak wanita yang tergila-gila padanya. Mamimu bilang, mulut pria sering menipu. Pria yang tampan lebih berbahaya. Semakin kaya pria, semakin mudah berselingkuh. Istrimu cukup bijaksana. Tapi papamu bukan pria biasa. Ikut aku pergi. Aku akan memberimu sumber daya dan lingkungan. Kamu begitu pintar. Bagaimana mungkin tidak tertarik? Tidak bisa pergi, aku dan nenek adalah pilar semangat mama. Tanpa aku, dia tidak akan bisa bertahan. Papa, pergilah seolah kita tidak pernah bertemu. Aku tidak akan memberitahu mama tentang hari ini. Kepada mama. Cara ini tidak berhasil dengan keponakan Bagaimana kalau kita langsung temui wanita itu, lalu beli hak asuhnya? Dulu demi uang dia mau punya anak. Dan dia juga bersedia demi menjual anaknya. Keponakan, kamu sudah mengerti. Begitu yang benar. Ikutlah dengan ayahmu pasti adalah. Ayah, jika kau menggunakan identitas Presiden Grup Lee untuk mengancam mamaku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Momo, tolong buang sampah ke bawah dong. Makasih, ayah. Aku.
Keponakanku memang mirip kamu, pintar banget. Jadi gimana sekarang, nikahin aja wanita itu. Dia yang pertama kali denganmu. Aku akan buat dia bertanggung jawab padamu. Waktu itu dia yang tidak mau bertanggung jawab padaku. Wanita seperti itu, mana mungkin kembali ke keluarga Li. Wanita seperti itu, mana mungkin kubiarkan kembali. Kembali ke rumah Li. Jadi, putri besar ini, mau atau tidak? Dia putriku. Bagaimanapun, harus kembali ke rumah Li. Tuang itu. Mana tempat sampah? Mari. Sayang, minum susunya. Oh iya, hari ini ada yang datang ya? Dengar tanya kita tinggal di gedung mana? Sebaiknya jangan biarkan Mami tahu kalau Papi datang. Mami, nggak ada yang datang. Oke, jangan lupa, Mami tidak di rumah, kunci pintu. Jangan buka orang asing, ngerti? Mam, Baiklah, minum susunya, terus tidur cepat. Sini, kasih ke aku. Mulut kecil. Mami, kalau Papa datang mencari kita, apakah Mami akan kembali bersamanya? Kalau Papa datang mencari kita, apakah Mami akan kembali? Hubungan aku dengan papa kamu itu rumit. Kurasa papa tidak akan mencari kita. Kalau misalnya, apakah Mami akan berbaikan dengannya? Aku dan papa saat punya kalian. Itu kesepakatan, nggak ada berbaikan atau enggak. Lagi pula Mami Juga dengan baik kan? Membawa King diam-diam, jika orang itu tahu, akan berebut hak asuh anak. Tidak bisa kehilangan King. Tapi Mami bekerja setiap hari dan lembur malam, sangat melelahkan. Kalau Papi tidak, kalau King cepat besar, bisa menghasilkan uang. Agar Mami bisa istirahat. Dengan King, Mami senang. Apalagi King masih kecil. Anak-anak seharusnya fokus belajar. Cari uang urusan ibu. Ibu, ayah itu terlalu kecil, tidak bisa bantu. Bagaimana cara agar ibu tidak terlalu capek? Ibu sangat menolak ayah, padahal menurutku ayah bukan orang jahat. Harus buat orang tua hilangkan kesalahpahaman. Benar juga kakak. Kakak pasti sangat merindukan ibu, dia pasti akan membantuku mendekatkan ibu dan ayah. Mengapa orang ini berdiri di pintu lift, tidak bergerak meskipun melihat seseorang? Kecerdasan emosionalnya patut dipertanyakan. Halo cantik, Anda berasal dari grup Li. Kamu berada di lantai berapa? Aku tidak melihatmu di perusahaan ini sebelumnya. Kita punya wanita cantik di perusahaan. Saya belum lama bekerja di keluarga Li. Cantik, siapa nama Anda? Anda dari departemen mana? Nama saya Ye. Saudaraku, APA Youngs, Kau nggak lihat aku lagi ngobrol baik-baik sama kolega? Kalian gak ada topik dibahas. Suara orang ini, rasanya pernah dengar deh. Kayak familiar banget, bro. Kamu nggak tertarik sama cewek? Jangan ganggu kebahagiaan adikmu. Aku rasa cewek cantik ini cocok banget sama aku. Gimana kita tukeran nomor wa? Aku nanti. Bukan, Bro, bukan. Besok traktir makan. Siapa namamu? Bukan, bro. bro, Misi kali ini Berhasil, tidak gagal. Sudah jelas? Ya. Mulet. Kamu harus semangat ya, semua tergantung padamu. Nona, tugas belum selesai. Maaf, Saya mau burung kertas. Sesulit itukah? Nona. belikan burung kertas, bisa beli satu kantong besar. Tidak mau, saya tidak suka yang sudah jadi.
Anak kecil, kalian lagi lipat burung. Saya mau burung kertas yang bisa terbang. Bagaimana kalau tante lipatkan untukmu, oke? Semudah itu? Burung kertas. Semudah itu? Cantiknya. Suka? Mami, kamu hebat sekali. Nah, aku bukan Mami MU. Memberiku burung kertas, jadi kamu mamiku. Anak ini mirip sekali dengan King King. Mungkinkah? Dorong. Le Bicua. Anaknya sudah keluar. Selamat, ini seorang gadis. Selamat, gadis. Boleh saya lihat? Sesuai kesepakatan. Kamu tidak berhak melihat anaknya. Ada 5 juta di sini. Anak ini tidak ada hubungan apa-apa denganmu mulai sekarang. Biar aku lihat. Biar aku lihat anaknya. Anakku. Dokter, Sakit perut. kamu masih punya 1 di dalam perut. Kamu hamil kembar. Dokter, bantu simpan anak ini. Jangan beritahu siapapun. Aku mohon padamu. Anak kecil, ibu tidak boleh asal mengaku. Dan sekarang kamu harus pulang makan, nanti terlambat, ibu jadi khawatir. Ibu. Ibu. Ayah. Ayah hati. Ayah. Aku baru saja menemukan ibu. Cepat bawa ibu pulang karena aku ingin bersama ibu. Banda. Terjadi apa? Tuan Lee. Barusan wanita melipatkan kren kertas untuk Nona. Nona malah panggil dia bunda. Yo. Dia bukan bundamu. Jangan panggil bunda, ya? Dia bundaku. Kalau kamu nggak akui bunda, aku nggak akui kamu. Baiklah, sayangku. Tapi baginya, dia orang asing tak sengaja bertemu denganmu. Kamu panggil dia mama. Kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu nama mama. Y Meng, Y c'est Pertidone, Meng c'est Pertigadimuda. Apa? Adik-adikku, Adik, aku sangat merindukanmu. Kamu adalah mama yang selalu diingat, saudara kembarku. adik, Tugas selesai. Selanjutnya serahkan padaku. Meskipun kamu bawa kakak, aku tidak akan ikut pulang denganmu. Kali ini aku akan membawa kamu dan ibu kembali. Aku berjanji padamu, aku akan menikahinya. Ayah. Kenapa kamu bersedih? Menikahi ibu. Kamu putriku, harus kembali ke keluarga Lee. Kamu butuh ayah, Yoyo juga butuh ibu. Nikahi mami tidak semudah itu. Tapi mami belum tentu. Mau menikah, Nikahi mami harus melewati 5 rintangan, 6 tantangan. semua itu Syarat nikahi mami. Semua itu adalah syarat nikahi mami. Sebagai presiden dari Lee Group selama bertahun-tahun ini, pertama kalinya saya lihat kontrak setebal ini. Operasi besar mengejar istri. Saya presiden Lee Group harus mengejar satu wanita. Papa, kalau tidak mengejar mama, bagaimana mama bersedia menikah denganmu? Papa, mama bilang anak perempuan harus dikejar balik. Aku tidak boleh memaksa, menggoda Bu Yemeng. Aturan kedua, jangan beritahu Bu Yemeng tentang Yoyo dan jangan mainkan kartu emosional. Aturan ketiga, hormati pendapat Bu Yemeng, jangan
Mencium paksa. Aku paksa cium Mami. Mami bilang pria berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Demi lindungi Mami, aku harus tulis dalam kontrak. Kamu belum selesai baca. Daddy. Setiap hari kirim bunga segar untuk Mami. Antar jemput Mami ke kerja. Jika Mami ada bahaya. Daddy harus selalu siap panggil. Kalau Mama mau melakukan apapun, Daddy tidak boleh melarang. Kalo mama suka orang Daddy tidak boleh mengganggu mama. Harus memberi Mama uang biaya hidup yang besar. Ada banyak syarat lainnya. Daddy harus memenuhi semuanya. Hak interpretasi kontrak akhir ada pada Ye Qingqing dan Ibu Ye Meng. Saya tidak boleh mengubah atau mempertanyakan. Ini bukan kontrak untuk mengejar istri, ini jelas kontrak menjual diri saya. Daddy. Kamu tidak berpikir karena kamu tampan dan kaya, Mama akan menikahimu, kan? Ibu kamu menikah saya tidak akan mengabaikannya. Ayah. Kalau tidak bisa memenuhi syarat kontrak ini, silakan pergi. Dadah, Ayah. Aku mau ikut dengan Ibu, Yoyo. Ini terlalu sepihak, deh. Ini semua aturan untuk saya. Ibu kamu gimana? Tugas ibu adalah menguji ayah. Kalau ayah tidak memuaskan, Mami itu. tidak bakal nikah sama kamu. Kalau Daddy merasa banyak ngasih, nggak usah tanda tangan. Sepertinya kontrak ini, mau nggak mau aku harus tanda tangan. Sekarang puas, kan? Kalian berdua licik banget. Daddy. Kamu sudah tahu semua. Kalian bawa aku ke sini menipu. Kau hanya ingin aku menandatangani kontrak ini, kan? Sekarang kita bisa bersatu. Ayah. Kejar ibu dulu, baru bicara. Ibu, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku, tolong. Ada apa? Tolong selamatkan aku. Pengejaran besar-besaran untuk mendapatkan istri, tolong selamat. Ye Meng. Ye Meng, bicara. Telepono ibu tidak terhubung. Dalam 1 menit. Aku harus cari tahu posisi Ye Meng, cepat. Aku tahu, aku pergi sekarang. Aku juga mau selamatkan Mama. Ayo. Mau panggil orang. Tidak ada. Siapa yang bisa selamatkanmu? Aku mencari tahu semuanya. Kamu hanya wanita biasa tanpa latar belakang. Wanita seperti kamu sudah banyak yang pernah kutemui. Mulut bilang tidak. Tapi tubuh malah jujur. Aku datang buat kasih kontrak ini. Lepaskan aku, ya? Kamu bilang ini, kan? Aku langsung tanda tangan sekarang juga. Wataknya keras banget, aku suka jinakan kuda liar. Ayo sayang. Biar aku lihat, tenagamu cukup enggak? Cukup enggak? Vanita, Berani mukul aku hari ini. aku akan habisi kamu. Itu pemerkosaan, itu ilegal, akan lapor polisi. Berani melapor, aku punya uang. Habisi kamu di sini, aku masih bisa bayar untuk bereskan. Sujia, tolong aku. Lepas tanganmu. Kalau aku tidur dengannya, kontrak 1 juta ini jadi milikmu. Jangan. Seorang perempuan 1 juta. Kamu dapat untung besar. Sujia, tolong aku. Lepaskan aku. Sujia, kita sudah bersama sejak SMA. Jangan begitu pada Sujia. Berhenti. Mama, kami menyelamatkanmu. Sayang, Kamu siapa? Hidupmu sudah bosan ya? Datang untuk membereskanmu. Seseorang jadikan tak berguna. Jangan harap bisa dekat wanita lagi seumur hidup.
Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja? Tujuh tahun lalu dan 7 tahun kemudian, aku selalu menyelamatkanmu. Katakan, bagaimana kamu akan membalas budi padaku? Sujia, selamatkan aku. Sujia, tolong. Pacarmu sudah menjualmu padaku, dan masih berani kabur. Kamu bohong. Lepaskan. Papak, tolong. Tolong selamatkan aku. Lelaki ini mau menyerang aku. Tuan Li, tidur dengan wanita juga harus mengatur antrian. Aku sudah bayar. Tidak. Dia bohong. Aku mohon selamatkan aku. Saudara, keluarga Li Penerus generasi berikut. Dan nenek sakit parah. mari wujudkan mimpinya untuk menggendong cicitnya. Anda bersedia memiliki anak dengan saya? Anak itu lahir. Aku akan memberimu 5 juta. 5 juta ibu sakit. Tepat 5 juta dibutuhkan. Lebih baik memilih sendiri daripada dijual oleh Lin Sujia. Saya bersedia. Tutup mata. Kenapa? Menyesal ya? Tidak. Ini pertama kali saya. Bisa lebih pelannya. Tidak apa-apa. Saya juga pertama kali. Jangan. Kamu bangun. Bajingan. Kamu bangun. Bajingan. Kamu. Bajingan, lepaskan. Kamu wanita pertama yang berani memukulku. Sudah menyelamatkanmu, malah membalasnya. Kamu bilang aku harus menghukummu bagaimana? Sudah ingat? Meskipun menyelamatkanku, jangan ambil keuntungan. Replacing pajamas for you is considered taking advantage. Bagian mana dari tubuhmu yang belum kusentuh? Tujuh tahun yang lalu, pria itu adalah kamu. Dunia memang kecil sekali. Akhirnya kamu ingat. Mami. Ternyata putri saya. Mami, aku sangat merindukanmu setiap hari. Maaf, Mama seharusnya tidak meninggalkanmu. Mami, apakah nanti akan selalu bersama Yoyo? Jika aku dan Li Tengjing berebut, seberapa besar peluang menangku? Yoyo adalah anakku. King juga. Mereka harus kembali ke keluarga Li. Kamu ingin merebut anakku. Selesai. Pria ini memang ingin merebut anakku. Aku ingin bersama Mami. Walaupun keluarga Li kaya, aku tidak akan menyerah anakku. Bukan ingin merebut anakmu. Kita menikah. Saya tidak setuju. Kita menikah. Saya tidak. Jika ibu menikah dengan ayah, kita sekeluarga bisa bersama selamanya. Kita menikah. Saya tidak setuju. Kenapa? Kamu tidak suka Yoyo? Yoyo dari kecil tidak merasakan kasih ibu. King tidak punya kasih ayah, kamu mau? Saya tidak mau. Saya tidak mau menikah bukan karena tidak suka, tapi karena saya tidak suka kamu. 7 tahun lalu, bagimu kecelakaan. Transaksi bisa menimbulkan perasaan? Menurutmu, hubungan kita adalah transaksi? Kalau tidak, apa? Tuan Li. Sudah tahun 2025, antara orang dewasa suka sama suka. Tapi tidak perlu dibikin ribet. Buat orang lain bertanggung. Kamu tidak bertanggung jawab padaku? Lalu bagaimana dengan Yoyo? Apakah kamu tidak mau dia?
Lalu bagaimana dengan Yo? Kamu tidak mau, aku bisa membesarkan anak. Tidak butuh bantuanmu jika tidak mau. Aku bisa membawa Yoyo bersamaku. Yoyo adalah anggota keluarga Li. Dia tidak akan tinggalkan keluarga Li denganmu, Yemeng. Bahkan mereka yang bisa membuatmu. Kau bahkan tidak mau mempertimbangkanku setelah aku naik level dalam semalam? Apakah aku pernah memberitahumu bahwa sebenarnya kau seorang narsisis? Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Anda akan setuju untuk kembali ke rumah keluarga Li bersama anak tersebut? Hanya akan menikahi seseorang yang Mungkinkah? Bos Li suka padaku. Sayang sekali. 7 tahun yang lalu, penampilanmu biasa saja. Aku tidak punya perasaan padamu. YYQ. Mama akan merindukanmu. Kalau kamu rindu Mama, telepon Mama ya. Mama, aku akan merindukanmu. Tidak tahu kalau aku dan Tenjing bersaing hak asuh. Seberapa besar peluangku? Mami akan berusaha. King tunggu di rumah ya. Aku harus pulang dulu. Ulang tahunmu dan kakakmu. Mama, Belikan kalian kalung, oke? ok. Kamu sendiri lihat dulu suka yang mana. Mami, aku mau kalung ini. Bagus sekali. Mami, terlalu mahal sudahlah. Gaji Mami kan tinggi, jangan buat Mami hemat. Suka nggak? Yaukan tangan kotormu, siapa suruh pegang kalung ini? Kotor? Bisa ganti? Apa yang kamu lakukan? Kampungan, dari ujung kepala sampai kaki jelas. Barang murahan. Orang bawah. Ini adalah Harta karun toko kami, edisi terbatas. Tahu nggak edisi terbatas kalau nggak sanggup beli, jangan lihat. perhiasan toko kami. Hanya dijual ke orang berduit. Orang miskin, nggak usah Malu-maluin aja, cuma jual kalung kok. Masih merasa bangga, perhiasan ada yang mahal, ada yang murah. Manusia juga terbagi tingkatan. Kalung ini menjual dirimu telanjang. Kamu tidak bisa membelinya. Ayah, saatnya jadi pahlawan penyelamat. Ayah, saatnya jadi pahlawan penyelamat. Kamu, kenapa memukul orang? Kupukul kalian yang merendahkan orang. Dasar kurang ajar, berani memukul aku. Cepat, tahan dia. Orang rendahan harus tak Bertingkahlah sesuai Orang miskin harus berlakulah seperti berani bikin keributan di toko. saya pikir kamu sudah bosan hidup. Pukul mereka dengan keras. Lepas semua pakaian mereka lalu buang keluar. Siapa berani mengganggu ibuku? Ibu. Ternyata keluarga miskin, hajar mereka. Se rend. Berani ganggu nona besar kami, bosan hidup ya? Ibu, adik, nggak apa-apa? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk kasih pelajaran yang ganggu ibu dan adik. Barang yang pernah dilihat ibu. Semua barang yang dia baru lihat, bungkus semuanya. Gadis kecil, berani sekali bicaramu. Tahu nggak semua barang ini? Harganya berapa kalau dijumlahkan? Jual kalian bertiga pun nggak cukup buat beli ini. Ini adalah 548. Camus. Sebenarnya siapa kamu? Siapa aku nggak penting. Sekarang aku boleh beli barang yang ibuku mau, kan? Tentu saja, aku akan kemas. Tunggu sebentar. Aku sendiri yang bayar. Mama. Sayang, beli kado ulang tahun buat kalian, aku yang bayar. Mama, permohonan ulang tahun, bisa bantu wujudkan? Katakan saja. Tidak jelas, aku ingin makan masakan ibu. Adikku bilang, Masakan ibu enak sekali. tapi aku belum pernah mencicipinya. Oke. Apapun yang kau ingin makan, ibu akan memasaknya. Siapa berani menggertak wanita Li Tenjing?
Wanita pakaian pasar loak. Bagaimana jadi wanita emet? Betul. Siapa yang berani mengganggu wanita saya? Li Tenjing. Pak Li. Maafkan kami yang bodoh ini. Ibu Li berbesar hati. Jangan masalahkan kami, iya. Bukan dia. Berapa harga? Bungkus saja. Papa, Penyelamatan pahlawanmu terlambat. Maaf ya, ayah. Soal menyelamatkan Mami, aku lebih ahli. Tentang yang terakhir kali. Terima kasih. Sama-sama. Masakanmu hari ini enak. Kalau enak, sering-seringlah datang, biar ku buatkan. Oke. Sudah tidak terlalu awal. Yoyo, kita harus pulang sekarang. Hari ini kamu belum ngerjain PR dan belum latihan piano. Dan bukankah kamu janji sama nenek mau temani hari ini? Aku tidak mau, aku mau tidur sama Mama. Baiklah. Aku mau ayah temani, ayah juga tidak boleh pergi. Jadi ayah juga tinggal dan tidur bersama kita. Tidur bareng. Anak-anak Tidur di antara ayah dan Mama, aku mau. tidur di antara ayah dan mama. Kamu benar-benar anak kandungku. Buru-buru mau keluarkan Mama sendiri ya? Tapi, Kamar di rumah tidak cukup. Bagaimana kalau kamu tidur di sofa? Aku tidur di sofa. Aya, Jean Ganlupa, Jean-J Camus que Camille. Jadi, maafkan saja. Mari kita pergi. Ibu, mengapa ibu tidak mau menikah dengan ayah? Karena ibu. mantan pacarku mengkhianatiku. Ibu berkata, jika kata-kata pria dapat dipercaya, Babi bisa memanjat pohon. Ayah tidak akan pernah melakukan itu. Baiklah, saya tidak akan tidurlah ke tempat tidur, selimuti dirimu, mendongeng sebelum tidur. Apa yang gakan seya donggarkan malam ini? Saya, seorang presiden direktur dari keluarga, ternyata tidur di sofa. Ceritanya, Sudah selesai. tak disangka dia benar-benar tidur semalaman di sofa. Sepertinya dia beda dari yang saya bayangkan. Pagi-pagi sudah bertindak kurang ajar padaku. Tidak, saya tidak. Saya cuma mau bangunkan kamu. Kamu mau apa? Tebak. Nona Y, Ibumu dalam kondisi kritis dibawa ke ruang operasi. kamu perlu ke rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Ibuku kritis dan dirawat di rumah sakit. Mereka memintaku ke sana. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Baik. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Ibumu telah ditangani sementara, akan segera dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Terima kasih, dokter. Tuan Li,
Telah melihat hasil pemeriksaan kesehatan ibu. Beberapa tahun lalu dia menjalani beberapa operasi. Mengeluarkan 5 juta. Uang hanya dapat mempertahankan nyawa ibu. Tapi kondisi ibumu sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi 5 juta itu dia gunakan untuk mengobati ibu. Namun kondisi tubuhnya sungguh memprihatinkan. Takutnya kalian harus bersiap lebih awal. Uang bukan masalah. Gunakan obat peralatan terbaik. Lakukan segala cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tenang saja, Tuan Li. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku terlalu serakah. Aku ingin ibuku menemani aku lebih lama, tapi aku malah mengabaikan. Dia tetap di sini juga menderita. Saat orang tua saya meninggal, saya juga berpikir begitu. Terima kasih, Li Tengjing. Kamu karena Menyelamatkan ibumu, jadi memberi saya anak. saya tidak ada pilihan. Saya sudah tidak ada jalan keluar. Kalau bukan karena 5 juta dari aku cuma bisa melihat ibuku menderita sakit dan meninggalkanku lebih cepat. Pantas saja beberapa hari itu kamu terus menangis. Yemeng, maaf. Aku minta maaf atas kejadian 7 tahun yang lalu. Saat itu kurang pertimbangan. Tidak terlalu memperhatikan keadaan sebenarnya kamu. Sejak nenek sakit, Maudit but. Semakin buruk. ibu jadi kurus banget. Kita harus cari cara bikin ibu bahagia. King, yo. Habiskan sarapan. Ibu tidak bahagia. Kamu harus cari cara bikin ibu senang. Kalian sarapan dulu. Ayo, ganti baju, ikut aku ke pesta. Tuan Li bawa si zirang. Dan dia wanita cantik. Tuan Li tidak Bawa pacar. Kami semua Kamu mau jadi biksu. Kak Tengjing, tidak mau memperkenalkan. Yemeng, ini temanku. Yemeng, ini temanku. kenapa bawa ke sini? Kau tidak mood akhir-akhir ini. Ajak kamu keluar untuk menyegarkan pikiran. Nona Ye, putri keluarga mana? Belum pernah dengar, bukan putri orang kaya. Saya karyawan biasa di perusahaan Li Tengjing. Pantas saja terlihat miskin. Kak Tengjing, kenapa bawa rendahan? Ke sini. Teman saya. Saya bawa kalau saya mau. Nona Ye, senang bertemu. Saya menyampaikan segelas untuk Anda. Ini. Saya ke kamar mandi. Akhirnya datang. Sebutkan harganya. 1 juta cukup? Ini tidak pantaskan, Nona Ye. Asalkan kamu mau tinggalkan Tengjing, berapapun yang kamu mau, saya bisa kasih. Keluarga Li, Adalah keluarga besar yang Tengjing satu-satunya anak keluarga Li. keputusan di tangan mereka. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak Yang ingin naik ke tempat tidurnya wanita yang bersamanya harus padan dan cocok. bisa berdiri di sampingnya. Bukan yang selalu butuh perlindungan darinya dan mengalihkan perhatiannya. Kamu tidak layak istrinya. Berdiri di sampingnya. Nona Lin, Saya takut Anda salah paham, saya dan dia tidak ada apa-apa. Sebagai wanita, saya tahu tatapan pria kepada... aku tahu dia menyukaimu. Tapi kamu tidak cukup baik, Cari. Silakan pergi. Aku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Noni, memenuhi Satu-satunya wanita di sebelah Tengjing adalah saya. awak, Saya tidak ingin menggunakan cara lain. kamulah yang memaksaku. Aku memaksamu. Noni katakan, Jika Tengjing melihat kamu menamparku,
Apakah dia masih akan memanjakanmu seperti ini? Kak Tingjing, Dia tidak sengaja menamparku, jangan salahkan. Xiao Yu, Seseorang kemar. bawa dia pergi. Bukan, aku tidak. Itu dia yang menjebakku. Tidak. Bukan. Nona Lin, cara kamu menghadapi. Rival cinta. Kamu terlalu baik hati. Aku baik hati? Ya, kamu bukan baik hati. Kamu juga terlalu naif. Lihatlah, Di mana-mana ada pengawasan. Lagi pula, cara kamu terlalu lembut. Aku kasih 2 trik buat kamu. Dijamin bikin cowok cakep pulang sama kamu. Langsung ke trik pertama. Donor ginjal. Tenjing. Dokter bilang cuma ginjal Nona Ye yang cocok denganku. Salahkan badanku yang gak sehat. Sampai Nona Ye harus donorkan ginjal buatku. enggak. Tidak, Xiao Yu. dia yang berutang padamu, hari ini meski dia ingin jantungmu, dia harus memberikannya padamu. Tenjing. Li Tenjing. Dia menipumu, dia hanya berpura-pura sakit. Xiao Yu begitu. Kamu sangat jahat. Hari ini ginjal ini, kamu harus donorkan. Jangan. Seseorang datang, bawa dia ke ruang operasi. Jangan. Tenjing, Tenjing jangan. Kamu ini terlalu kejam. Tidak dendam denganmu. Aku masih harus ambil ginjalmu. Kamu ini terlalu kejam. Aku tidak ada dendam denganmu, aku masih harus ambil ginjalmu. Kejam, tak masalah, aku masih punya. Yang kedua, kasih obat, lalu tukar roh. Panas sekali. Tenjing, kenapa kamu? Kita dikasih obat oleh Yemen. Kamu berani kasih saya obat? Jahat sekali. Bagus. Kasih obat ya. Aku tidak. Kamu memberiku minum. Tidak mau. Suka kasih obat ya. Suka kasih obat ya. Seseorang. Berikan padanya. Panggil beberapa pria. Tidak. Jangan. Tenjing, salahku masuk ruangan yang salah. Kamu sudah diberi obat. Aku tak bisa lepas. Xiao Yu, Aku akan bertanggung jawab padamu. tidak. Berhenti, yang harus kamu lakukan sekarang adalah hapus aplikasi novel yang Hizek. Klise, tapi efektif. Ini adegan terkenal di novel bos kaya raya. Saya rasa, pikirkan cara menenangkan bos besar marah. Menenangkan bos besar yang marah, saya juga punya cara. Kenapa? Begitu terburu-buru. Menyuruh saya ke wanita lain. Tidak, itu kamu dan Nona Lin. Sahabat kecil, pasangan cocok. Sangat serasi. Saya tidak menginginkan Nona Lin. Saya tidak suka dia. Lalu kamu suka siapa? Benar, Presiden Lee. Wanita yang tidak bisa kamu dapatkan, bukan? Bagaimana jika saya bilang, saya suka kamu? Kepala saya sangat sakit, jantung berdebar, dada sesak, aku sesak napas. Nenek, Tenjing, ayah, buyut sudah tidak bisa lagi. Cepat pulang, bawa mama juga. Ada apa? nenek kesehatannya menurun. Aku pulang dulu. Dengar suara Yoyo, pasti ketakutan. Aku ikut kamu aja.
Aku nggak percaya. Anak bandel ini nggak menikah. Nenek buyut, kamu melakukan ini apa nggak apa-apa ya? Waktu itu nenek buyut juga gitu. Nipu ayahmu bilang sakit, kalau nggak. Gimana nenek buyut bisa punya cicit imut kayak kamu? Kalau nggak, gimana nenek buyut bisa punya cicit imut kayak kamu? Tuan Muda dan Nona Ye sudah kembali. Nenek, Nenek, ada apa dengan nenek? Saya menelpon Dokter Lee sekarang. Tuan Muda, orang rumah sakit sudah datang. Mereka bilang, nenek tidak akan lama lagi. Tuan Muda, Rumah sakit sudah datang. mereka bilang, waktu yang tersisa untuk Nyonya sudah tidak banyak. kenapa tiba-tiba begini? Tengjing, Kondisi kesehatan nenek. nenek tahu. Nenek sudah setua ini. Apalagi ada buyut yang menemani. Bisa pergi tanpa penyesalan. Kalau harus bicara soal satu-satunya penyesalan. Kalau harus bicara soal satu-satunya penyesalan, hanya belum melihatmu menikah. Kalau sudah di bawah tanah, kakekmu dan orang tuamu pasti akan menyalahkan aku. Nenek kenapa bicara seperti ini? Kamu ibunya King dan Yo Kan? Tengjing. Kalau kamu menikah dengan Nona Ye, aku bisa mati dengan tenang. Nenek, Jangan mati, nenek buyut. Cing-cing tidak mau. Yoyo juga tak mengizinkan. Ayah pasti akan menikahi ibu. saus tomat. Nenek, kenapa kamu pakai saus tomat menakutiku? Aku hanya ingin kamu menikah. Apa kalian semua bersekongkol agar aku dan Yemeng pulang? Tidak ada hubungannya dengan anak ini, ideku sendiri. Kamu menikah lebih cepat. Aku tidak akan menyesal. Kamu kira pura-pura sakit itu mudah? Nenek, Tidak ada hubungannya dengan anak-anak, ini ideku sendiri. Kalau kamu menikah lebih cepat, aku tidak akan menyesal. Kamu kira pura-pura sakit itu mudah? Nenek, Kamu ibunya King dan Yoyo? itu nenek saya. Kamu anak baik. Membesarkan King sendirian pasti capek. Kalau si bocah nakal ganggu kamu, bilang nenek. Nenek bantu urus dia. Nenek kita, nenek. urusan saya, jangan kamu khawatir. Kamu tidak menikah. Aku khawatir. Aku tahu batasanku. Nenek, Yoyo, kalau begitu, kalian tidur di sini malam ini. King pasti juga ingin bertemu nenek buyut. Mami, kita benar-benar tidak bisa tidur di sini? Mami, tinggallah di sini. Ini rumahnya Yoyo. Juga rumah kalian.
Oke. Bilang suruh aku tinggal di sini. Nggak suruh aku sekamar sama Li Tengjing. Aku pergi tidur di kamar lain. Kamar lain belum siap. Aku tidur di sofa. Kamu tidur di ranjang. Oke. Ini selimutku. Aku sudah kasih ke kamu, aku tutup. Aku tutup apa? Lalu aku tutup apa? Kamu bukan manusia. Kamu nggak punya hati. Kamu biarin aku tidur di sofa. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu nggak punya hati. Kamu mau ngapain? Kita tidur bareng. Aku nggak mau tidur bareng sama kamu. Kalau kamu bergerak lagi, aku benar-benar akan menghabisimu. Dia juga tampak baik. Kok sudah jam 10? Mengejar istri operasi besar. Mengejar istri operasi besar, tidak boleh memaksa atau menyogok Nyonya Yemeng. Setiap hari untuk Nyonya Yemeng kirim sarapan, bunga segar. Bunga ini untukmu. Mulai sekarang, aku akan beli bunga setiap hari. Yoyo, sarapan sudah siap. Pasal 50, harus kasih hadiah pada Nona Yemeng saat liburan. Hari ini adalah Ki-11. Kalung ini khusus aku minta desainer untuk buatkan buatmu. Sangat cocok untukmu. Akhir-akhir ini, naik kereta ke kantor pasti sangat melelahkan. Aku belikan kamu sebuah mobil. Kalau kamu tidak menyukainya, aku akan jemput dan antar kamu kerja tiap hari. Ditandatangani oleh Li Tengjing. Ye Qingqing. Apakah ini perjanjian antara Qingqing dan Li Tengjing? Mama tersenyum sangat lembut. Pertarungan ayah mengejar ibu. Masih butuh bantuanku. Kamu dan aku mirip sekali. Apakah kamu benar-benar adikku? Jadi aku mengikuti ayah. Kamu ikut sama mami. Terus mami kemana? Mami kerja keras sendirian. Rasanya. Kita harus bantu mami. Benar. Mami kerja di perusahaan Daddy. Aku punya cara. Adik, Jangan khawatir, aku pasti bantu Daddy bawa mami pulang. Kakak, beberapa hari ini puaskan. cukup puas. Kita sampai jumpa besok. Yemeng. Kenapa kamu di sini? Di sini. Ada hubungannya dengan kamu. Orang tinggal di sini pasti kaya atau berkuasa. Yemeng keluar dari villa. Apa wanita ini? Dapat sponsor kaya ya? Momo. Jangan sedingin itu.
Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, sudah lupa ya? Selama ini aku selalu merindukanmu. Meski wanita di sekitar Tapi, yang paling aku cintai cuma kamu. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku, tapi menjualku ke pelukan klien. Cintamu murahan. Saya putus asa, cari uang untuk obati ibumu. Kamu terlalu tak tahu malu. Waktu ibuku sakit parah, acuh tak acuh, ambil semua tabunganku. Saat itu tidak punya pilihan. Meng Meng, kita sudah bersama bertahun-tahun, maafkan saya kali ini, ya? Karena hubungan kita dulu. Sudah lapor kamu ke pengadilan. Yi Meng, Kamu tidur dengan orang lain, aku bahkan tidak mengeluh. Ini benar-benar tidak tahu malu, ya? gimana? Mendekat. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. lepaskan mamiku. Yoyo, King King. Kalian siapa? Mama, Ye Meng, kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak. Pergi. pergi. Iya. Lalu kenapa? Ye Meng bisa tinggal di sini. Pasti dapat pria kaya. Aku harus dapat untung darinya. Yi Meng, Kamu ditarik klien ke kamar. aku sudah memotret banyak bukti. Kamu juga tidak ingin suamimu tahu, kan? Kamu tidak tahu malu. Aku mau 5 juta. Tidak. Saya hanya minta 10. Akan langsung hapus fotonya. Janji saya, pergi jauh dan takkan muncul lagi. Foto apa? Tentu saja foto panas istri kamu. Foto apa? Tentu saja foto panas istri kamu. Kalau kalian Untuk menebusnya. saya jamais. Besok semua berita utama. Adalah foto-foto cantik istrimu. Lin Sujia, aku tarik penilaian 7 tahun lalu. Kamu lebih buruk dari binatang. Sungguh bukan manusia. Dulu mataku buta. Aku terpikat padamu. Apakah ini dia, mantan pacar brengsek yang menaruh obat bius padamu dan hampir membuatmu dirugikan? Iya, dia. Anak-anak, tarik maminya ke belakang. Aku takut darah akan membasahi kalian. Pakai wanita buat bisnis, sungguh tak tahu malu. Pukulan ini. Saat dia butuhkanmu tahun itu. Kamu acuh, hilang tak kemana. Kamu tak pantas jadi manusia. Cukup. Jangan. Kamu masih mau ngomong untuk binatang ini? Bukan. Orang seperti itu dalam hidupku, bahkan debu pun tak akan meninggalkan jejak. Tapi, apa jadinya kalau dia melukai tanganmu? King King, Yo-Yo. Kita pulang yuk. Pulang. Ayo pergi.